Di bawah langit malam yang sunyi, angin bertiup perlahan, dan bintang-bintang bersinar terang di atas kepala. Di antara kerlip cahaya yang telah menempuh perjalanan jutaan tahun cahaya, terhampar sebuah kenyataan agung yang tak terelakkan. Kita hanyalah debu kosmik, bahkan lebih kecil dari itu. Namun dari kesadaran itulah lahir pertanyaan yang abadi. Apa makna dari keberadaan kita di tengah bentang tak terhingga ini? Apakah kita hanya kebetulan dari kekacauan? Ataukah kita adalah fragmen kesadaran yang sengaja dilahirkan oleh semesta untuk menyaksikan dirinya sendiri? Alam semesta memiliki satu bahasa yang tidak bisa dibohongi, dan itu adalah angka. Angka tidak mengenal emosi, tidak memihak, dan tidak bisa dimanipulasi oleh ego manusia. Mereka hanya menyampaikan kebenaran yang dingin dan tak terbantahkan. Kebenaran itu adalah kita ini sangat-sangat kecil. Saat ini, diameter alam semesta yang dapat kita amati diperkirakan mencapai 93 miliar tahun cahaya. Dalam ruang sebesar itu, bumi hanyalah setitik kecil yang tidak terlihat. Bahkan dalam tata surya kita, yang hanyalah bagian mini dari galaksi Bima Sakti, bumi bukanlah yang terbesar atau paling menonjol. Kita manusia, makhluk yang mengklaim dirinya sebagai pusat segalanya, hanyalah bagian kecil dari planet kecil tersebut. Kita bertengkar, membangun peradaban, menciptakan seni, menulis puisi, memulai perang, mencintai, dan membenci. Semuanya di atas sebuah panggung yang nyaris tidak terdeteksi oleh alam semesta kita. Carl Sagan pernah berkata, kita hidup di atas seputar debu yang menggantung dalam seberkas cahaya matahari. Kutipan itu berasal dari refleksinya atas foto legendaris yang diambil oleh wahana antariksa Voyager 1 dari jarak sekitar 6,4 miliar kilometer dari bumi. Dalam foto ini, bumi hanya tampak sebagai satu titik piksel biru pucat yang hampir tidak terlihat di antara cahaya matahari yang tersebar. Namun di atas satu piksel itu, seluruh sejarah umat manusia terjadi. Disitulah semua agama lahir, semua kerajaan bangkit dan runtuh, semua seniman menciptakan karya, semua penyair menulis tentang cinta, semua penderitaan, kemenangan, harapan, dan ketakutan berlangsung. Setitik biru pucat itu adalah rumah bagi setiap orang yang pernah hidup, mencintai, menangis, dan juga bermimpi. Coba bayangkan itu. Di tengah luasnya alam semesta yang tidak terhingga ini, kita makhluk kecil yang seringkali menyombongkan diri, hanyalah riak kecil dalam samudera keabadian yang tidak peduli pada keberadaan kita. Dan justru karena kita sangat kecil, kehidupan ini menjadi sangat berharga. Karena dalam kekosongan tanpa batas itu, bumi adalah satu-satunya tempat yang kita tahu sejauh ini yang dihuni oleh kehidupan. Kita ini bukan pusat alam semesta. Kita adalah sebuah keajaiban rapuh yang mengambang di tengah ketidakpastian. Setiap atom dalam tubuh kita adalah saksi bisu dari ledakan maha besar di masa lalu. Oksigen yang kita hirup, karbon yang menyusun setiap sel tubuh kita, kalsium yang memperkuat tulang kita, semuanya dibentuk dalam inti berbagai bintang raksasa yang telah lama mati. Mereka meledak dalam peristiwa luar biasa yang kita kenal sebagai supernova, melemparkan berbagai unsur kehidupan ke seluruh penjuru galaksi. Dari abu berbagai bintang itulah lahir sebuah planet lautan. Dan pada akhirnya adalah kehidupan seperti kita saat ini. Kita adalah anak-anak dari bintang yang mati. Materi yang dulu membentuk berbagai pusat energi kolosal di langit, kini menjelma menjadi makhluk hidup yang bisa berjalan, mencintai, berpikir, dan bertanya tentang asal-usulnya. Kita bukan hanya sekedar berada di alam semesta, namun kita adalah bagian dari alam semesta yang menjadi sadar akan dirinya sendiri. Namun di balik semua keagungan asal-usul itu, ada ironi yang sunyi. Walau kita berasal dari bahan-bahan surgawi, kita ini tidak lebih besar dari debu jika dilihat dari perspektif kosmik. Jika sebuah galaksi adalah kota yang luas, maka tata surya kita hanyalah satu rumah kecil yang terpencil di sudut paling sepi. Dan manusia, kita bahkan bukan furnitur dalam rumah itu. Kita hanyalah debu di lantainya. Ironi ya, tapi itulah kerendahan hati yang diajarkan oleh astronomi, bahwa meskipun kita kecil, bahkan nyaris tidak terlihat,
Kita adalah bagian dari cerita besar dari alam semesta ini. Kita adalah puisi yang ditulis oleh bintang dan cerita yang sedang dibaca oleh waktu. Mungkin kita tidak penting bagi galaksi, tapi satu hal yang pasti, kita penting bagi satu sama lain. Tetapi justru dari keberadaan yang nyaris nihil itu, dari kehampaan yang sunyi dan tanpa bentuk lahir sesuatu yang luar biasa, yaitu kesadaran. Benda mati tidak merenung. Batu tidak merindukan masa lalu. Planet tidak bermimpi tentang masa depan. Tapi manusia, kita bisa bertanya tentang siapa aku dan mengapa aku ada di sini. Kesadaran ini bukan sekedar hasil sampingan dari proses biologis. Ia adalah keajaiban sejati. Kita adalah percikan cahaya di tengah lautan kegelapan. Bisikan lembut dari semesta yang perlahan-lahan mulai memahami dirinya sendiri melalui kita. Mungkin setelah miliaran tahun bintang meledak, galaksi terbentuk, dan materi menyatu dalam tarian gravitasi yang panjang dan rumit. Pada akhirnya, alam semesta menciptakan sebuah cermin. Cermin itu adalah manusia, makhluk yang tidak hanya hidup, tetapi mampu memandang langit malam, menatap bintang, dan penuh rasa takjub, berkata, "Aku berasal dari sana." Dan dalam momen itu, di antara pikiran dan perasaan, di antara pertanyaan dan keheningan, semesta sedang melihat dirinya sendiri. Bayangkan, kita sedang berdiri di tepi pantai, melihat ke arah laut yang tidak berujung. Bumi kita, yang terasa begitu besar dengan gunung, lautan, dan miliaran manusia, sebenarnya hanyalah setetes air di samudera kosmos yang luas. Bumi hanyalah satu planet kecil yang mengorbit sebuah bintang biasa, yaitu matahari. Tapi matahari sendiri hanya satu dari sekitar 400 miliar bintang di galaksi kita. Bima Sakti, dan Bima Sakti hanyalah satu dari sekitar 2 triliun galaksi di alam semesta yang bisa diamati. Jika alam semesta kita adalah sebuah buku besar dengan 2 triliun halaman, maka seluruh sejarah umat manusia hanya mengisi satu kata kecil di sudut salah satu halaman itu. Nah, bisa kalian bayangkan betapa kecilnya kita di tengah panggung alam semesta yang sangat besar ini? Jadi, dalam skala kosmik, ya kita sangat kecil. Bahkan sangat-sangat kecil. Ukuran tubuh kita tak berarti dibandingkan raksasa seperti bintang, planet, bahkan galaksi. Bumi, tempat kita berpijak, hanyalah titik debu biru pucat yang melayang di samudra gelap, tidak bertepi. Namun dalam skala makna, ukuran bukanlah segalanya. Air mata seorang anak, tawa hangat seorang ibu, pelukan di tengah duka cita, dan cinta yang tumbuh diam-diam antara dua insan. Semuanya tak dapat diukur dengan satuan tahun cahaya. Tidak ada teleskop yang mampu menangkap kedalaman perasaan manusia. Tidak ada rumus fisika yang bisa menghitung kekuatan sebuah harapan. Kita mungkin hanya hidup selama beberapa dekade. Sekejap saja, dalam hitungan miliaran tahun, umur alam semesta. Tapi dalam sekejap itu, kita bisa mencintai, menciptakan puisi, melukis langit malam, menulis simfoni, menyembuhkan luka, dan memahami hukum-hukum yang mengatur berbagai bintang di langit. Keberadaan kita bagaikan percikan cahaya yang singkat di tengah kegelapan abadi. Tapi justru, karena singkatnya, itulah cahaya itu menjadi berharga. Seperti bunga langka yang hanya mekar satu malam, tapi aromanya tertinggal dalam kenangan seumur hidup. Mungkin itulah peran kita di alam semesta ini, bukan untuk menjadi yang terbesar, tetapi untuk memberikan makna, menjadi saksi yang sadar, menjadi kesadaran yang mampu berkata, "Aku hidup, aku merasa, dan aku memahami." Mungkin setelah kalian menyimak beberapa hal yang saya sampaikan tadi, banyak yang merasa ngeri dengan fakta bahwa kita hanyalah debu. Tapi sesungguhnya itulah keindahannya. Karena dari keberadaan yang tak berarti secara fisik, kita bisa menciptakan makna. Kita bisa memilih untuk menjalani hidup dengan empati, dengan kasih, dengan pencarian akan kebenaran. Kita bisa menulis puisi tentang galaksi, menciptakan lagu untuk bintang, membangun teleskop yang bisa melihat ke masa lalu, alam semesta. Dan ingat, semua itu datang dari makhluk yang lebih kecil dari setitik debu. Dan pada akhirnya, disinilah kita, di tengah bentang keabadian yang sunyi dan luas, hidup sebagai sekelompok kecil kesadaran yang mencoba memahami asal-usulnya. Kita mungkin tidak punya jawaban atas semua pertanyaan, tapi kita punya keberanian untuk bertanya. Kita mungkin bukan pusat dari segalanya,
tapi kita adalah saksi atas segalanya yang bisa kita lihat, dengar, rasakan, dan juga renungkan. Mungkin pada akhirnya, makna bukanlah sesuatu yang kita temukan di antara berbagai bintang. Makna adalah sesuatu yang dapat kita ciptakan dalam pelukan yang tulus, dalam tawa yang hangat, dalam mata memandang langit malam dengan rasa kagum yang tak terucapkan. Jadi, meski kita hanyalah seputar debu yang melayang dalam samudera kosmik, ingatlah, kita adalah debu yang bisa bermimpi, debu yang bisa mencintai, dan debu yang bisa memahami alam semesta yang sangat besar ini.